Di sini kami akan mempresentasikan tentang Random Access Memory atau RAM. Saya Tira di sini akan menjelaskan tentang fungsi utama RAM dan definisi RAM. Selanjutnya, saya Arif, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam RAM. Saya Yurin akan menjelaskan tentang evaluasi RAM. Dan dua teman kami, Agung dan Irwan, akan menjelaskan tentang cara kerja RAM dan juga evolusi dari modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan nama komponen dalam PC. Komponen utama dalam PC yang saya akan jelaskan yaitu ini. Ini adalah heatsink atau fan processor. Fan ini berguna untuk menstabilkan sirkulasi udara pada prosesor. Lalu komponen kedua adalah ini. Ini adalah hard disk ATA, ukurannya 324 GB. Lalu selanjutnya komponen ini. Ini adalah DVD room, DVD RW, mereknya Samsung. Lalu selanjutnya power supply ini dapat menyuplai listrik sebesar 230 volt. Lalu komponen selanjutnya ini adalah kabel data tipe SATA. Lalu ini adalah slot yang berguna untuk menancapkan ini ada slot yang berguna untuk menancapkan VGA eksternal ataupun sound card eksternal. Lalu di sini adalah slot untuk menancapkan RAM. Lalu di dalam heatsink terdapat komponen prosesor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen di luar PC. Pertama adalah ini monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan output yang sedang kita kerjakan. Lalu dua, keyboard. Keyboard berguna untuk menuliskan atau menginputkan instruksi yang kita berikan agar diproses oleh PC. Selanjutnya, rekan saya Tira akan menjelaskan tentang fungsi dan definisi utama dalam PC. Saya Tira dari kelompok 6. Di sini saya akan menerangkan tentang definisi RAM, fungsi RAM, dan juga jenis-jenis RAM. Inilah perwujudan RAM yang akan saya terangkan. Apa itu RAM? RAM adalah perangkat keras yang berfungsi menyimpan data dan instruksi-instruksi program yang akan ataupun yang sudah dieksekusi oleh prosesor. Fungsi RAM secara luas yaitu untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer, dan semakin besar RAM yang komputer Anda miliki, maka semakin cepat kinerja komputer yang Anda miliki. Selain itu, RAM juga berfungsi sebagai media penyimpanan di saat komputer Anda dinyalakan. Tetapi jika komputer Anda dimatikan, maka data yang tersimpan dalam RAM akan hilang dan terhapus. Contohnya, ketika Anda mengetik sebuah dokumen di Microsoft Word dan Anda menutup dokumen tersebut tanpa disimpan terlebih dahulu, maka Anda dapat membuka dokumen tersebut kembali melalui histori terakhir di Microsoft Word pada komputer Anda. Selanjutnya, saya akan menyebutkan 4 jenis RAM yang sering digunakan pada komputer. Yang pertama, RAM, kepanjangan dari Dynamic Random Access Memory yang terdiri dari 2 bagian, yaitu SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, dan RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. Dan yang kedua, yaitu SRAM, yang kepanjangan dari Static Random Access Memory. Dan yang ketiga, EDORAM, kepanjangan dari Extended Data Automatic Random Access Memory. Dan yang keempat, FPRAM, kepanjangan dari First Page Mode Random Access Memory. Itulah tadi penjelasan dari definisi RAM, fungsi RAM, dan jenis-jenis RAM. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu komponen dalam memori
komponen dalam memori adalah PCB atau singkatan dari Printed Circuit Memory. Ini bentuknya. PCB pada umumnya memiliki warna hijau. Pada PCB terpasang chip-chip memori. PCB ini sendiri tersusun dari beberapa lapisan atau layer. Pada setiap lapisan atau layer terdapat sirkuit yang berguna untuk mengalirkan data dan informasi. Secara teori, semakin banyak jumlah layer atau lapisan yang terdapat pada PCB, maka semakin banyak pula sirkuit-sirkuit yang ada. Ini memungkinkan jalur antara satu sirkuit dengan sirkuit lainnya mempunyai jarak. Jarak ini berguna agar antar sesama sirkuit tidak terjadinya bertabrakan antar jalur. Selanjutnya komponen kedua adalah kontak point. Bentuknya ini. Seperti penjelasan saya sebelumnya, kontak point pada DDR1 dan DDR2 berbeda. Pada DDR1 kita mempunyai pin dengan jumlah 184 pin. Sedangkan pada DDR2 kita mempunyai pin sebanyak 240 pin. Kontak point sering juga disebut kontak finder atau energi konektor ataupun lead. Modul pada memori ini berguna sebagai penghubung pada saat ditancap di motherboard. Bagian inilah yang menghubungkan informasi antara motherboard dan modul memori. Konektor ini biasanya terbuat dari tembaga atau emas. Emas memiliki nilai konektivitas lebih tinggi daripada tembaga. Tentunya emas memiliki nilai yang lebih mahal daripada tembaga. Sebaiknya jika kita ingin membeli RAM yang sesuai dengan keinginan kita harus melihat dulu modul memori yang digunakan pada motherboard. Misalnya, jika dalam motherboard kita mempunyai modul memori DDR2, sedangkan kita membeli modul memori DDR3, tentu saja modul memori DDR3 tersebut tidak akan terpasang pada motherboard DDR2. Oleh karena itu, sebelum membeli modul memori atau memori RAM, kita harus memeriksa dulu kondisi motherboard dan slot pada motherboard, sehingga kita dapat memperkirakan RAM seperti apa yang cocok pada motherboard yang kita punya. Selanjutnya, komponen ketiga dalam RAM adalah DRAM atau singkatan dari Dynamical Random Access Memory. Ini bentuknya. Dynamical Random Access Memory memiliki bentuk kotak dan berwarna hitam. Pada modul ini tersimpan data-data sementara yang dikerjakan oleh pengguna atau user. Contohnya, pada saat kita melakukan suatu operasi di komputer, RAM akan membaca itu dan memprosesnya serta menyimpannya. Namun, itu tidak permanen, itu bersifat sementara. Sehingga, pada saat komputer dimatikan, seluruh pekerjaan yang tadi tersimpan akan otomatis menghilang. Sedangkan bentuk dan ukuran dari DRAM itu berbeda setiap jenis memorinya. Demikian penjelasan tentang kandungan dalam memori atau RAM. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan RAM atau DDR. 1. DDR SDRAM. Di tahun 2000, Sursial berhasil mengembangkan kemampuan memori SDRAM menjadi 2 kali lipat. Jika pada SDRAM biasa hanya mampu menjadikan instruksi sekali setiap 1 clock cycle frekuensi bus, maka DDR SDRAM mampu menjalankan 2 instruksi dalam waktu yang sama. Teknis yang digunakan adalah dengan menggunakan secara penuh 1 gelombang frekuensi. Jika pada SDRAM biasa hanya melakukan instruksi pada gelombang positif saja, maka DDR SDRAM menjalankan instruksi baik pada gelombang positif maupun gelombang negatif. Oleh karena itu, memori ini dinamakan DDR SDRAM yang merupakan kependekan dari Double Data Rate Sequentious Dynamic Random Access Memory. Dengan memori DDR SDRAM, sistem bus dengan frekuensi sebesar 100 sampai 133 MHz akan bekerja secara efektif pada frekuensi 200 sampai 266 MHz.
DDR SDRAM pertama kali digunakan pada kartu grafis AGP berkapasitas Ultra 2 DDR1 pada tahun 1999. Dua perusahaan besar mikroprosesor Intel dan AMD bersaing ketat dalam meningkatkan kecepatan clock pada CPU. Namun menemukan hambatan karena ketika meningkatkan memori bus ke 133 MHz, kebetulan memori RAM akan lebih besar, dan untuk menyelesaikan masalah ini maka dibutuhkan DDR-RAM atau Double Data Rate Transfer yang awalnya dipakai pada kartu grafis. Karena sekarang Anda bisa menggunakan hanya 32 MB untuk mendapatkan kemampuan 64 MB, AMD adalah perusahaan pertama yang menggunakan DDR-RAM pada motherboard. Di sini saya Iwan Hamlawan akan menjelaskan tentang perkembangan modul pada memori RAM. Selain mengalami perkembangan pada sisi kemampuan, teknik pengolahan modul memori juga dikembangkan. Yang pertama itu dari SIM atau kepanjangannya dari Single In-Line Memory Module. Artinya modul atau memori ini ditempatkan pada salah satu sudut PCB. Memori jenis ini hanya memiliki 30 dan 70 pin kaki. Untuk jenis SIM 30 pin berupa FPM, DRAM banyak digunakan pada sistem berbasis prosesor 368 generasi akhir dan 486 generasi awal. Untuk SIM yang berkapasitas 1 MB, 4 MB, 16 MB itu dimiliki oleh SIM yang mempunyai 30 pin. Sedangkan SIM yang mempunyai 70 pin itu berupa FPM DRAM. SIM yang mempunyai 70 pin itu berupa FPM DRAM yang dimiliki pada prosesor 486 generasi akhir dan Pentium, yang kapasitasnya yang dimiliki yaitu 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, terus 64 MB serta 128 MB. Selanjutnya dua line memory modul. Dan yang ketiga DIM, dan yang keempat SODIM. Sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan modul. Saya Agung Gumilar akan menjelaskan tentang sistem kerja RAM. Dua sistem kerja RAM yang digunakan pada teknologi RAM: single RAM, single channel memory. Bila bisa dianalogiskan, prosesor dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin pada mobil yang membutuhkan gasolin untuk menyalurkan bahan bakar ke mesin tersebut. Komputer pun seperti membutuhkan memori strom untuk menampung data sementara sebelum dikirim ke prosesor. Pada sistem dual channel memory memungkinkan data yang masuk untuk ditampung menjadi 2 kali lipat dari single channel memory, yang pada akhirnya akan membuat kecepatan meningkat 2 kali lipat juga. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.